Sehingga yang harus kita pahami sekali lagi adalah agama dari Nabi pertama sampai Nabi terakhir, yaitu Rasulullah Muhammad SAW, agamanya adalah Islam. Agamanya Islam. Orangnya disebut Muslim. Agamanya Islam, orangnya disebut Muslim. Lah Yahudi, Allah menyebutkan di sini walan tardu angkal Yahudu, dan tidak akan pernah rela, tidak akan pernah ridho siapa angka terhadapmu itu siapa al Yahudi. Nah, ini siapa Yahudi? Kelompok mana Yahudi? Nah, sama yang berbahagia Nabi Ibrahim AS itu punya dua anak. Nabi Ibrahim ini disebut di sana Khalilullah ya. Ini dinamakan itu, julukannya itu, gelarnya itu. Nah, itu punya dua putra. Yang satu ini bernama Nabi Ismail yang lahir terlebih dahulu. Ini dari seorang ibu bernama Hajar. Ini seorang wanita keturunan raja Mesir ini. Jadi bukan orang sembarangan. Terus itu 14 tahun kemudian lahir putra kedua namanya Ishak dari Sarah. Nah, ini dua orang putra ini dibimbing dengan baik oleh Nabi Ibrahim untuk mengikuti agama tauhid, mengesahkan Allah, tidak mensekutukan Allah dengan apapun. Kemudian Nabi Ishak ini mempunyai putra Nabi Yakub. Nabi Ishak punya Nabi Yakub. Nah, samping berbahagia Nabi Yakub ini sebetulnya di situ masih ada Nabi Lut, itu juga masih kerabatnya juga dari Nabi Ibrahim itu juga Nabi Lut. Nah, Nabi Yakub ini salah satu putra dari Nabi Ishak dan Nabi Yakub. Nabi Yakub ini yang terkenal dengan julukan Israel. Jadi nanti ada, kemarin sudah kita bahas itu di surat di Al-Baqarah ini ayat awal itu ada ya Bani Israel, yaitu anak keturunannya Nabi Yakub. Bani Israel. Nabi Yakub ini salah satu putranya itu punya 12 putra. Salah satu putranya ini bernama Yahuda. Nah, Yahuda ini akhirnya di situ menurunkan keluarga ini mengklaim dia punya istilahnya keluarganya sendiri ini Yahudi. Kelompok Yahudi, agamanya dari keluarga ini, Yahuda ke bawah. Nah, ini sehingga di situ ada keturunan di bawahnya itu ada Nabi Daud, ada Nabi Sulaiman, ada Nabi Isa juga di situ. Itu kelompok Yahudi. Nah, di putra yang lain ada di sana bernama Lewi. Putranya Nabi Yakub bernama Lewi. Lewi ini nanti menurunkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Urut-urutannya nanti ke sana. Anak turunnya nanti ada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, pertama kali yang diberi kitab itu Nabi Musa dulu, karena Nabi Musa lebih dulu periode hidupnya daripada Nabi Daud. Nabi Musa dan Nabi Harun, di situ Nabi Musa diberi kitab Taurat. Nah, kitab Taurat inilah yang nanti dipakai juga oleh, karena ini Bani Israel. Nabi Musa pernah memimpin Bani Israel, memimpin 12 suku. Yang waktu itu kita sudah mempelajari ketika kaum Bani Israel ini kekurangan air, itu minta Nabi Musa supaya minta hujan. Nah, Nabi Musa memukulkan tongkat ke batu, disuruh Allah, ya, diperintah Allah, maka muncullah 12 mata air dulu di awal-awal itu, awal-awal Baqarah dulu ya. Sekitar ayat 50-an itu ya. Nah, ini salah satunya adalah tadi Nabi Musa ini anak keturunan dari Lewi, ini dapat kitab Taurat. Kemudian setelah beberapa tahun nanti ada seorang nabi diminta oleh Bani Israel untuk memilihkan pemimpin. Akhirnya ada Jenderal Tolo dulu yang sudah kita bahas dulu. Ini nanti akhirnya kitab itu dipakai juga oleh seluruh Bani Israel, terutama dari kelompok yang akhirnya diberi kerajaan, yaitu Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Itu akhirnya terus ke bawah, itu Yahudi, menamakan diri kelompok Yahudi, agama Yahudi yang menggunakan kitabnya tetap kitab Taurat.
tapi kitab Tauratnya sudah dirubah-rubah. Nah ini. Nah kelompok Yahudi ini kenapa kok di situ memakai kitabnya Nabi Musa kan benar, kitab Nabi Musa benar, semuanya agama tauhid juga benar. Tapi apa? Kitab dari Nabi Musa itu dirubah-rubah, dipelencengkan, nggak cocok, dicoret, disuwek, diganti, ya, dihilangkan, dibuang, diedit. Nah kaum Yahudi ini kesalahan fatalnya adalah menganggap bahwa Nabi Uzair itu adalah anak Tuhan. Uzair dikatakan anak Tuhan, anaknya Allah. Ini kesalahannya. Sehingga kelompok Yahudi ini tadi Allah menjelaskan, mewanti-wanti pada kita, tidak akan pernah rela itu padamu, tak akan ridho kepadamu. Siapa? Orang Yahudi. Orang Yahudi nggak pernah rela kalau Islam ini terus jaya. Dia akan menghancurkan Islam, akan dia nggak percaya dengan Nabi Muhammad, nggak percaya. Nah, Quran juga nggak percaya. Nah, dirubah-rubah itu ya kitabnya Yahudi itu. Maunya ya tetap kita nanti ditawarik semua ke sana, dijadikan Yahudi, ngikuti agamanya. Nah, walan Nasoro dan tidak pula itu orang Nasrani. Siapa Nasrani? Nasrani adalah di sana yang disebut Nasrani ini pengikut-pengikutnya Nabi Isa, itu Nasoro. Murid-muridnya Nabi Isa itu dari keturunan Nabi Daud, itu masih Nabi Sulaiman ke bawah, nanti ada Nabi Isa. Nabi Isa yang memang Allah ciptakan itu tanpa seorang ayah, hanya dari ibu saja. Nah, siapa pembela dari Nabi Isa ini? Ada 12 muridnya itu menyebutnya Nasrani, tapi nanti muridnya ini dibantai oleh seseorang manusia yang akhirnya nanti bertaubat, katanya bertaubat, akhirnya mengaku sebagai nabi. Nah, itu dipelencengkan. Akhirnya apa? Nabi Isa disebut sebagai anaknya Tuhan. Nah, si Yahudi ini tidak mengakui yang namanya Nasrani, Nasoro ini tidak mau. Nah, Nasoro apa? Menggunakan kitab apa? Ya kitabnya Yahudi tadi, yang kitab lama tadi, tapi dirubah-rubah sendiri, diedit lagi, diedit lagi sesuai dengan kemauannya. Kalau dia membuat agama sendiri, tuntunan sendiri. Nah, kalau kita runut dari kitab Taurat, Zabur, Injil aslinya di sana, kitab Taurat dan sebagainya itu secara yang ada, itu Nabi Musa, semua nabi termasuk Nabi Isa itu juga melakukan ibadah haji, tawaf di Mekah, di Ka'bah itu tawaf juga. Semuanya sama, menuju ke Arab Saudi juga, ke Mekah sana untuk ibadah haji. Karena ibadah haji itu mulainya kapan? Ya sejak Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail itu diperintah oleh Allah membangun Ka'bah. Jadi dasar-dasar Ka'bah ditinggikan, di situ tawaf. Jadi ada tawafnya orang haji sekarang itu ngikutin Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini ingin meletakkan satu batu namanya Hajar Aswad, itu lereng muter dulu 7 kali. Itu syariatnya itu dipakai terus. Nabi Musa ya haji, Nabi Isa ya haji, semua nabi-nabi haji. Nabi Musa ada sholat, ada wudhu, sama, semuanya sama. Hanya nanti ketika di akhir-akhir zaman ini mereka rubah sendiri. Mereka ubah-ubah itu kitabnya sudah tidak asli kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud maupun Nabi Isa. Jadi mereka enggak pakai kitabnya dari Allah, mereka sudah kitab dari Allah dirubah-rubah sudah. Mungkin sekarang kalamullah dari kitab Taurat, Zabur dan Injil paling hanya tinggal berapa persen, sedikit, mungkin hanya 5% atau berapa. Yang lain ya udah itu karangannya sendiri, tulisan tangannya sendiri, pemimpin-pemimpinnya yang membuat. Nah ini, jadi ini yang harus kita kuatkan dalam hati akal pikiran kita. Ini Allah menjelaskan ini, tidak akan pernah ridho
terhadapmu, walan tardo angka, siapa al yahudu walan nasoro, Yahudi dan Nasrani tidak pernah rela padamu, tidak pernah ridho pada ini Nabi Muhammad dan kaumnya ini, termasuk kita semua. Apa? Hatta sampai sehingga tatabia kamu mengikuti milatahum, milahnya, agamanya. Nah inilah harus yang diwanti-wanti Allah. Hati-hati, orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah rela sampai kamu orang Islam mengikuti agamanya. Kalau KTP-mu agamanya nggak bisa dirubah sesuai agama mereka, paling tidak pemikiranmu kudu podo. Ini kita harus hati-hati. Orang Yahudi menganggap Uzair putra Tuhan, Uzair anak Allah. Orang Nasrani menganggap Isa anak Allah. Itu sudah fatal. Nah, terus akhirnya mereka membuat ibadah sendiri sekarang sudah macam-macam ya. Nah, di ayat lain juga sungguh kafir orang yang mengatakan Allah itu 3, 1 dari 3, 3 dari 1. Di Quran sudah dijelaskan. Nanti ada di ayat yang lainnya. Ini yang poinnya di sini ya. Yahudi dan Nasrani tidak akan pernah rela dengan umat Islam, umatnya Nabi Muhammad SAW ini, sampai umat Nabi Muhammad ini mengikuti agamanya, mengikuti milahnya, mengikuti pemikirannya, mengikuti jalannya. Nah ini. Nah, makanya kalau misalnya nanti jenengan ya didatangi dari rumah ke rumah, door to door, dikasih buku, dikasih kaos macam-macam, dikasih sembako dan sebagainya, yang nanti di sana tujuannya jenengan itu dipelencengkan ke agamanya, hati-hati, tidak usah diterima. Ya. Ini jangan kepincut, tidak boleh kepincut ya. Pokoknya nggak boleh ikut-ikut, sudah nggak boleh tergiur, nggak boleh kepincut ya, nggak boleh tergiur. Maka di sini Allah menegaskan, kul, katakan, kita suruh mengatakan kul. Inna hudallahi huwal huda. Inna sungguh hudallah, petunjuk Allah, huwal huda, itulah petunjuk yang sebenarnya. Napa petunjuk Allah? Quran. Terus Quran ini kalam Allah, petunjuk untuk kita, syarat utama nih untuk kita bisa sukses, bahagia dunia dan akhirat. Kalau dunia ini kehidupan kita sesuai dengan ujiannya, apapun profesi kita sama saja. Paling-paling hidup butuh makan, tidur, cuma itu aja paling. Perjalanan jalan kaki juga bisa, sepeda ongkel juga bisa, sepeda listrik, sepeda macam-macam bisa. Mobil mulai dari mobil yang paling elek sampai mobil paling bagus, yang penting bisa pindah tempat. Nih. Nah, petunjuk kehidupannya ya Quran ini sudah. Tidak boleh ada lagi. Maka Allah mewanti-wanti, kul, katakan apa? Inna hudallahi huwal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah itulah sebenarnya petunjuk. Ini zaman yang berbahagia. Maka kita harus tetap berpegang teguh dengan Quran, dengan kalamul Al-Quran, dan petunjuk-petunjuk Rasulullah yang sudah dilaksanakan, sudah dicontohkan bagaimana kita sholat, bagaimana macam-macam, itu sudah dicontohkan semua. Kita tinggal niru. Kita jangan sampai ini kepincut tergiur dengan orang Yahudi Nasrani yang akhirnya agama ini nanti dipelencengkan. Kita tidak usah ditarik ke agama pun jangan sampai. Iman kita harus kuat, tidak boleh tidak boleh dicampur macam-macam, harus murni. Petunjuk Allah murni sudah. Nah, dalam ini ayatnya memang masih panjang. Wala, ini petunjuk berikutnya. Wala ini tabakta, wa dan la sungguh in jika lamun kowe teman-teman itabakta kamu melok, kamu mengikuti ahwaahum, hawa nafsunya mereka, kemauannya mereka Yahudi Nasrani. Ba'da setelah allazi yang ja'aka telah datang padamu minal ilmi dari pengetahuan ilmu, sudah datang ilmu, malaka minallahi, maksudnya sudah datang ilmu kok tetap masih kepincut saja dengan agama Yahudi Nasrani itu,
Malaka maka tidak ada laka bagimu minallahi dari Allah. Nah, ini ancamannya Allah nih. Kalau sampai kamu mengikuti hawa nafsunya mereka, kemauan mereka, setelah datang padamu ilmu yang benar, ya Quran ini benar, petunjuk Rasulullah SAW kita ikuti semua benar, kita copy paste pun kita ikuti nurut plek pokoknya. Kalau sampai kamu mengikuti, setelah kamu mengerti, kamu paham, kamu sudah dapat ilmu yang benar dari Quran, yes, malaka minallahi, tidak ada laka bagimu minallahi dari Allah apa? Min waliyin, perlindungan, pelindung nggak ada. Kamu nggak akan dapat pelindung dari Allah. Wala nasir, dan tidak pula dapat penolong. Ini sama yang berbahagia. Ini masih satu ayat nih. Niki tenggene halaman kita niko ada 5 ayat. Tenggene halaman niki, halaman 19 niki ada 5 ayat. Niku tasih ayat 120 niki. Jadi napa? Allah mewanti-wanti niki. Mengingatkan kita, memandu kita, walan tardo angkal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi wal huda wala in taba'ta ahwa'ahum ba'dal ladzi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Nah, jamaah yang berbahagia, napa niki? Saat ini Allah sudah menurunkan Quran. Allah sudah menurunkan Quran, niki menjaga napa niki kemurnian Al-Quran ini ya sesuai dengan caranya Allah sendiri, sesuai dengan caranya Allah sendiri. Bahkan misalnya kita kepingin menirukan, katakan niki Allah sudah berkalam nih, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguh aku yang menurunkan Quran, petunjuk bagi manusia ini, sudah aku yang menurunkan dan aku sendiri yang menjaga. Kalau misalnya apa nih, Allah dengan cara menjaga niku nggih disimpen tenggene niku kompon server-server internasional dan sebagainya. Niki misalnya kita ingin mendengarkan bacaan Imam Masjidil Haram, walaupun orangnya mungkin ada yang sudah meninggal dan sebagainya, itu masih tersimpan suaranya. Niki tenggene niki kula online. Niki misalnya kita ambil suaranya Abdul Basit. Niki wau yang kita baca tadi. Coba kita bunyikan ya. Walan tardha 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa la in ittaba'ta ahwa'ahum ba'da alladhi ja'aka minal ilmi ma laka minallahi min waliyyin wala nasir. Nah, niki. Jadi itu apa? Yang sing kula simpen ngene MP3 yang di niki untuk dibunyikan apa sebelum sholat Jumat itu. Niki kebetulan saya ambilkan dari suaranya Abdul Basit, ada yang Abdullah Basfar. Ini misalnya kita mendengarkan niku. Oh, ternyata yang di napa niki di Corong Banter itu wanti-wantinya Allah kalau untuk kita seperti ini tadi. Tidak akan pernah rela untuk orang Yahudi dan tidak akan pernah rela orang Nasrani dengan caranya apapun mereka sampai kamu itu mengikuti agamanya, sampai kamu melepaskan tuntunan yang dari Rasulullah SAW ini ikut ke agama mereka dengan kitab-kitab buatan tangannya sendiri tadi itu. Maka harus kita kuat
Kita katakan pada mereka siapapun yang sudah mungkin door to door ngajak, kul katakan inna hudallahi wal huda. Sesungguhnya petunjuk Allah Al-Quran ini yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itulah sebenar-benarnya petunjuk. Dan Allah ngancam nih. Dan jika dan sungguh ya, sungguh wala wa dan la sungguh jika dan sungguh jika kamu itu melok ngikuti kemauan mereka, hawa nafsunya, setelah datang padamu ilmu, kamu ngerti ilmunya, kamu ngerti pengetahuannya, kamu masih melok saja, maka tidak ada bagimu dari Allah perlindungan, nggak ada pelindung, nggak ada penolong, tidak ada. Nah, inilah jamaah yang berbahagia. Makanya monggo kita ini katakan ya apa, kita sudah tua, sudah usia 40 ke atas lah. Kita tinggal bagaimana yang ilmu kita sudah datang. Kalau misalnya sudah kita dapat ilmunya, dapat pengetahuannya, tinggal kita menjaga jangan sampai keyakinan kita, iman kita yang benar, yang murni hanya Allah tok ini lenyap. Kita harus menjaga sampai akhir hayat. Ini. Makanya ini sangat-sangat penting sekali satu ayat ini wotasian. Nanti saat ini harus benar-benar kita tegaskan. Kelompok Yahudi itu asalnya datang dari mana? Sebetulnya itu tadi dari Nabi Ibrahim putra Nabi Ishak. Nabi Ishak punya putra Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 putra. Salah satunya Yehuda. Akhirnya di situ nanti terus ke bawah itu banyak nabi-nabi juga. Termasuk Nabi Daud, Nabi Sulaiman, termasuk Nabi Isa. Dari salah satu putranya Nabi Yakub yang bernama Lewi itu nanti terus ke bawah akan mempunyai keturunan yang bernama Nabi Musa dan Nabi Harun. Cuma periodenya Nabi Musa dan Nabi Harun lebih dulu daripada Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Sehingga Nabi Musa pernah memimpin Bani Israel semuanya. Akhirnya kitabnya dipakai itu cuma untuk kelompok Yahudi ini mengklaim itu agamanya sendiri. Agamanya milik dia, milik kelompoknya saja. Memang untuk Bani Israel saat itu. Nah, terus dari Yahudi ini pecah karena Yahuda tadi sampai Nabi Isa pecah. Ada yang membuat agama jadi namanya agama Nasrani. Yang pecah. Kalau kelompoknya lebih dari turunnya Nabi Musa dan Harun nggak ada. Jadi Yahuda tetap dari Yahuda tadi. Dari satu Yehuda tadi agama Yahudi terus ke bawah pecah lagi agama Nasrani ya terus ini. Nabi Isa itu dari Yehuda, dari Nabi Daud dan terus Nabi Sulaiman terus sampai akhirnya Nabi Isa pecah sudah di sana. Yehuda pecah lagi jadi agama Nasrani. Nah, ini kita jangan sampai kepincut nih, jangan sampai tergiur ikut-ikut ke agama mereka. Kita terus yakinnya Quran ini harus kita pegang teguh. Nah, jamaah yang berbahagia, ini ayat kita lanjut ayat 121. Ini alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Nah, ini alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Kalamullah ini apa maksudnya? Kita berusaha memahami, mempelajari, memikirkan, merenungkan apa sih yang dimaksud Allah ini? Alladzina orang-orang yang atainahum sudah kami berikan kepada mereka. Orang-orang yang sudah kami berikan kitab kepada mereka apa? Alkitab, kitab. Orang-orang yang sudah kami berikan kata Allah kepada mereka apa? Kitab. Yatlunahu mereka kemudian membacanya, membaca kitab tadi haqqa tilawatihi dengan sebenar-benarnya bacaan yang sebenarnya. Ulaika yu'minuna bih. Mereka itulah yang benar-benar beriman kepadanya. Ini. Mereka membaca dengan sebenarnya, tidak pernah diubah-ubah, yaitulah karena Allah. Mereka memikirkan, meyakini, merenungkan, sampai memahami, sampai melaksanakan dalam kehidupan keseharian. Ini di dalam kehidupan keseharian kita ya panduannya ya Quran ini sudah.
kita baca pas dipikir oh gini ya, oh maksudnya oh ya, oh Allah mewanti-wanti, oh gini, oh iya. Nah ini, nah di sini di ayat ini ayat 121 Allah menjelaskan orang-orang yang mereka itu sudah kami beri kitab, terus kemudian mereka membacanya, dipahami dan sebagainya, haqqa tilawati dengan sebenar-benarnya bacaan yang benar, tidak diotak-otik, tidak diubah-ubah, tidak direkayasa, asli murni yaitu dengan sebenar-benarnya bacaan. Ulaika yu'minuna bih, mereka itulah yang benar-benar beriman kepadanya. Ini. Jadi sejak zamannya Nabi Musa, kalau orang itu, Nabi Musa kan diberi kitab Taurat, itu orang-orang mengikuti kitab itu dengan benar, dibaca dengan sebenar-benarnya, mengikuti, ya mereka benar. Nanti kalau sudah mati ya masuk surga. Terus habis itu dilanjutkan oleh Nabi Daud, kitab Zabur. Kemudian dilanjutkan kitab Injil, semuanya ya satu. Lagi satu, semuanya satu, nggak ada macam-macam. Nabi semuanya satu. Mereka membacanya dengan sebenarnya, mereka itulah yang beriman kepadanya. Mereka nanti dapat keridhaan Allah di surga. Tuh saat ini tahun 2024 ya. Quran ini turun tahun sekitar 610 sampai 632. Berarti 1400 tahun yang lalu turun Quran. 600 tahun sebelumnya turun kitab Injil pada Nabi Isa. Sekitar 1500 tahun sebelumnya itu turun kitab Zaburnya Nabi Daud. Sebelumnya lagi turun kitabnya Nabi Musa yang diberikan kepada Nabi Musa. Nah, mereka yang sudah kami beri kitab kepada mereka, kata Allah, ya, terus mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, nggak mengubah-ubah, ya sudah itu diterima. Kalau ada perintah ya dijalankan. Ya mereka itulah yang benar-benar beriman kepadanya. Tapi kenyataannya apa? Yahudi merubah-ubah. Uzair dikatakan anak Tuhan dan sebagainya. Nasrani. Ini Nabi Isa disebut sebagai anaknya Tuhan. Isa bin Ibnullah, ya. Isa itu Ibnullah, putranya Allah. Itu orang Nasrani mengatakan seperti itu. Kita jangan sampai meniru-nirukan. Makanya subhanallah, ya, subhanallah amma yasyrikun, subhanallah amma yasifun. Sudah, subhanallah bihamdihi itu udah ucapan paling tinggi nilainya. Ringan di mulut tapi timbangannya berat sekali. Nah, kita yang usia-usia tua ini sering mengucapkan subhanallah wa bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi. Atau paling tidak subhanallah bihamdihi, jalan-jalan subhanallah bihamdihi sebanyak-banyaknya. Subhanallah bihamdihi. Nah, misalnya lebih subhanallah bihamdihi astagfirullah wa atubu ilaihi. Maha suci Allah dan segala puji baginya. Aku mohon ampun pada Allah dan aku kembali bertobat kepadanya. Ini Ibu, Nabi Rasulullah SAW ini ketika usia-usia beliau udah semakin sepuh menjelang beliau diwafatkan oleh Allah, itu yang banyak dibaca. Bahkan subhanallah bihamdihi ini pun itu dua kalimat yang ringan, tapi di akhirat pahalanya besar sekali. Ini sama yang berbahagia, makanya niki Allah mewanti-wanti. Nah kita ini Quran sudah turun 1600 tahun yang lalu, ya monggo kita baca dengan sebenar-benarnya. Kita diwarisi nih, kita sudah diwarisi kitab Quran. Monggo pun. Apalagi kalau sudah ada masing-masing ada punya pegang HP, misalnya di perjalanan enggak bawa Quran sing ageng niku, Quran kertas. Di HP dimunculkan, tinggal kita baca. Lebih bagus lagi kalau hafal ya. Hafal diwaca terus mobil ya enten MP3 ya, MP3 kalian ngecobakan ten mobil muni kalamullah masuk ke telinga kita. Oh iya Allah mengingatkan gini. Ini harus kita terus dengarkan. Kita baca.
dengan sebenar-benarnya bacaan, tidak boleh mengubah-ubah sedikit pun, harus meyakini 100%. Nah, niki ten akhir ayat, wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Wadan man, siapa saja yakfur, yang dia ingkar, kufur. Yakfur dia itu kata dasarnya kafaro. Yakfur dia ingkar, maksudnya kufur niku dalam bahasa Inggris cover nih. Kufur niku kafaro niku menutup. Maksudnya apa? Nutup ati. Ati akal pikiran ditutup. Sing nutup orangnya sendiri. Manusianya sendiri, pribadinya sendiri nutup atinya dari apa? Dari Quran. Ya, Quran mudun masuk ke dalam hatinya nggak bisa. Quran masuk ke dalam jiwanya nggak bisa. Kenapa? Ditutup dewe. Bukan Allah dong ya. Allah tidak nutup. Terus yang menutup manusia itu dirinya sendiri. Dan gini surat Al-Baqarah awal niku ayat ke-6 kan. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim dan terusnya niku. Niku orang yang sendiri yang menutup. Setelah ditutup, nah, kamu nutup toh, karep menutup kali Allah disegel khatamallah. Nah, disegel oleh Allah. Ya wis, karep menutup ya tutup kono wis. Nah, niki. Nah, sehingga jamaah yang berbahagia, wa may yakfur bihi, siapa yang menutup diri, mengkufuri dengan ayat-ayat yang sudah Allah turunkan tadi, Quran ini, kita sudah Allah wahyukan kepada nabi-nabi, terutama terakhir Nabi Muhammad ini sudah terakhir, Nabi Muhammad SAW ini kitab terakhir sudah, yang menyempurnakan semua yang sebelumnya, semua sudah tidak berlaku, yang berlaku Quran. Ini. Siapa yang mengkufuri, menutup dirinya dari Quran, tidak mau hatinya dimasuki Quran, ya, hatinya nggak mau dimasuki Quran, caranya gitu, harus masuk telinga dulu, masuk mata, masuk telinga, akhirnya masuk ke hati, akhirnya tersebar ke seluruh tubuh untuk kita mau melaksanakan petunjuknya di Quran. Nah, siapa yang ingkar, menutup diri dari Quran tadi, faulaika, maka mereka itulah yang mereka itu al-khosirun, orang-orang yang rugi. Terus sama yang berbahagia, ini benar-benar rugi. Siapapun dia tidak mau pakai Quran, nah, kurang 4 menit nih. Tidak mengkufuri Quran, menutup dirinya, menutup hatinya, akal pikirannya dari Quran, tidak mau pakai, tidak mau mendengarkan, tidak mau memikirkan, tidak mau masukkan ke dalam hatinya, itulah orang yang rugi. Pun rugi kalau sudah menutup dari Quran, rugi pun pol-polan rugi nih. Pun tentunya nih kadang oleh Allah ditakdirkan orang yang kekurangan harta, mungkin nanti akhirat gara-gara tidak mau pakai Quran, pun di neraka selamanya. Neraka selamanya. Siapapun manusia pun, sing mulai yang paling miskin sampai yang paling kaya sekaya-kayanya, kalau dia hatinya ditutup sendiri, tidak mau dimasuki Quran, Quran tidak dipahami, tidak dijalankan dalam kehidupannya, itu orang-orang yang rugi. Nah, makanya jemaah yang berbahagia, nah monggo kita dengan sekuat tenaga kita, ya walaupun hanya ini kok cuma 2 ayat ya. Niko maghrib sampai isya kurang 2 menit ini kita hanya 2 ayat nih kok. Mulai surat ayat 120 sampai dan ayat 121, 2 ayat. Ini terus pun dicitane Yahudi Nasrani niku sampai Allah menjelaskan ini. Orang yang membaca kitab yang sudah kami berikan, kitab membaca dengan sebenarnya bacaan, mereka orang yang iman. Tapi siapa yang menutup hatinya sendiri, tidak mau dimasuki Quran, tidak melaksanakan Quran, maka dialah orang yang sangat rugi. Nah, jamaah yang berbahagia, mugi-mugi kita niki monggo kita walaupun hanya 1 ayat lah, kita pikir, kita pahami, kita masukkan dalam hati, kita jalankan dalam kehidupan supaya kita nanti dapat ridhonya dan dimasukkan surganya dengan ridhonya. Akhirnya jamaah yang berbahagia, mari kita akhiri kaji kita ini dengan membaca alhamdulillah, amin. Mari kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa
wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.